Ada yang masih ingat? Sebelum masuk ke pelajaran usul Islam. Usul Islam ini dasar-dasar Islam. Lalu yang kemarin kan ahkamul Islam. Ahkamul Islam kemarin ada berapa? Yang dimasukkan juga harus disampaikan sesuatu yang sangat penting karena ini dasar agama kita, hukum-hukum agama kita. Sekarang dasar-dasar yang ada di agama Islam. Kalau di mabadi fikih juz 3 itu dibagi menjadi 4. Maksud saya sampaikan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karena kita madhabnya mengikuti madhab Syafi'i, maka dasar agama Islam itu ada 4. Al-Quran apa toh? Kalau ngerti Al-Quran ngertos. Apa Al-Quran itu? Kitab suci umat Islam. Ada yang definisi yang lain? Silahkan menjawab seperti itu. Berani. Mboten nunggu, mboten pasif, tapi kita aktif. Sebisa mungkin menjawab, mboten nilai salah dan betulnya, tapi yang dinilai berani menyuarakan, berani berpendapat. Ini jabul pelajaran sampean toh. Sebenarnya bukan ranah kita sebenarnya, ranahnya mungkin di pelajaran yang lain. Pas waktu menyampaikan waktu makalah, terus akhirnya ada yang bertanya, ada yang perlu interupsi. Saya berpendapat seperti ini, contohnya seperti itu. Itu kan perlu toh. Saya ulang kembali Al-Quran. Ada yang menjawab kitab suci umat Islam. Jawaban itu pasti. Ada yang punya definisi yang lain? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad untuk islahin nas, memberikan kesejahteraan, keselamatan, menata hidup niku Al-Quran, menata hidup biar selamat dunia dan akhiratnya. Jadi akan melenceng. Banyak sekali para misionaris niku ingin menjatuhkan agama Islam lewat penelitian Al-Quran, mencari kekeliruan Al-Quran. Tapi kebalikannya bagi mereka-mereka yang nomor akinya tinggi dijadikan misionaris, umpami dari 10 itu yang enggak bisa kembali ke agamanya kembali, itu malah hampir 80%. Karena dia mengerti kenyataan Al-Quran. Ternyata ada sebagian peneliti menyatakan di Al-Quran yang sudah diteliti itu ada 95% semuanya asli, semuanya terjadi, bahkan semuanya sudah prediksi-prediksi yang ada di Al-Quran itu benar-benar ada. Bahkan surat At-Tariq ada bintang yang namanya At-Tariq. Padahal ini baru saja ditemukan oleh para peneliti. Loh kan Nabi kok nyampe nih bakwi apa duwe alat yang lebih canggih dari mereka-mereka. Loh, sampai seperti itu. Akhirnya para peneliti dia yakin ada yang namanya ada air yang tidak bisa bersatu. Yang pernah sampai dengar gitu, itu sing air laut, dan bahkan ada lagi api yang ada di bawah laut. Itu juga sudah terjadi. Akhirnya yang belum bisa dinyatakan cuma 0%. Apa itu? Bangkit dari kematian. Jadi yang bisa menunjukkan kalau sudah mati, tiba-tiba tenan. Penelitiannya caranya gimana? Mati dulu baru. Sayangnya setelah dia praktek mati tidak bisa bangun untuk mengingatkan para umat manusia. Nah, biasanya kalau penelitian 90% sudah betul, bisa menggagalkan 5% ini, bisa menggagalkan yang 95%, atau malah yakin 95% masih yang A itu semuanya aklamasi cukup, yang 90% semuanya pengen jadi ketuanya contohnya. Yang 5%, wah saya dengan PD-nya pasti tetap bisa mengalahkan yang 90%. Bisa. Dengan seperti itu akhirnya mereka-mereka yang misionaris itu akhirnya malah masuk ke Islam. Yang malah keluar itu biasanya karena satu
satu dia tidak memegang teguh keimanannya, salah satunya mungkin tidak melakukan kewajibannya. Contohnya meninggalkan sholat, karena nilai sholat as-sholat itu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat saja tidak dilakukan, bagaimana dia bisa meneguhkan dirinya? Wong tiangnya tidak ada, sawaya-waya kan gugur, otomatis imannya bisa menjadi jatuh. Kemudian hadis yang dinamakan hadis adalah silakan berpendapat sama seperti tadi kitab sucinya orang Islam Pak, boleh, itu kan betul, saya betulkan dan tidak saya salahkan. Silakan menurut sampean yang dinamakan hadis, masa dipanggil Mas Muhammad Rizky Iza Sabili, menurut sampean ada yang lain? Silakan. Hadis itu ada ucapan, terus perbuatan amal. Terus mohon ucapan, perbuatan bisa terbaca. Ada tulisannya dokter kalau nikah, nggih, saya betul betul nggih. Rasanya kalau kita tidak kan terbaca dibaca oleh apoteker, kok betul kan nggih. Ucapan, perbuatan sama ketetapan. Biasanya kita itu terpaku pada ucapan. Hadisnya Rasulullah, terus dan juga perbuatan. Yang sering terlupakan itu ketetapan. Contohnya ketetapan diperbolehkan. Contohnya ada salah satu Rasulullah itu pas bareng sama sahabatnya niku di gurun pasir, lelah, dalam keadaan lapar, sahabatnya menemukan hewan dog. Hewan dog niku kalau memiliki koyok biawak niku kadang Mesir. Niku dog. Niku para sahabat karena sudah tidak kuat, akhirnya dicekel terus dimasak. Rasulullah diaturi dihidangkan makanannya, tidak mau, silakan dimakan. Bahasa silakan dimakan ini Rasulullah tidak melarang, itu juga salah satunya ketetapan. Tapi kadang yang tadi itu kan tidak lampai, makanya banyak sekali bahasa yang kemarin bahasa bid'ah niku kerangken literaturnya itu kurang banyak, pembelajarannya kurang banyak. Seperti dawuhnya Buya Hamka niku pas waktu setelah keluar dari penjara niku akhirnya kan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mengatakan NU Muhammadiyah, tapi dia berpegang teguh ke Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau berkata, kalau dulu saya pegangannya cuma satu, makanya saya bisa menyalahkan orang lain. Kalau sekarang literaturnya sudah banyak, akhirnya saya mengerti perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi bukan langsung. Contohnya yang sangat familiar biasa kita lakukan, tahlilan. Ya, itu sama akan menemukan mereka-mereka yang tidak cocok dengan kita, itu pasti tahlilan salah dan yang lainnya. Padahal menyalahkan sesuatu yang dia tidak tahu itu tidak boleh. Contohnya komponen tahlilan itu apa? Di situ ada baca Al-Quran. Boleh nggak baca Al-Quran? Baca Al-Quran malah nilainya ada ibadahnya, ada istighfarnya. Boleh nggak? Hadisnya semuanya disebutkan. Yang tidak boleh nopo. It'amut ta'am itu diperbolehkan. Salah satu memberikan makan toh. Ada salah satu sahabat perempuan niku suan kepada Rasulullah, kanjeng Nabi, ibu saya meninggal, terus bagaimana saya mau membahagiakannya? Bolehkah saya contohnya menyedekahkan sesuatu untuk ibu saya? Boleh, dan itu sampai padanya. Pun dari mulai arek iki akhirnya terlalu cepat penyampaiannya. Hadis niku nggih, ucapan, perbuatan dan ketetapannya. Kalau yang ijma, kesepakatan ulama. Nah, nilai ulamanya niku lho, ulama dulu sama sekarang
berbeda sekali. Kalau dulu contohnya dia harus bisa memahami Al-Quran beserta tafsirnya, bukan beserta terjemahannya, tapi tafsirnya. Bagaimana cara memahami tafsirnya? Memahami tafsirnya contohnya pelajaran ada tulisan Nurul Quran, Nurul Qurani. Jadi sebelum ke masalah terjemahannya, kenapa dibaca Nurul, enggak Nurul atau Nurul? Bisa siapa? Lafaz nur niki diambil dari kalimat lain atau memang sudah ada dari dulunya? Misalnya ada jamik, ada mustaq. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa diambil menjadi kata serapan, diambil dari kata bahasa asing, menapa anu mboten mawon kata sing saged. Nah, ulama yang dianggap ulama sekarang merasa dia dirinya ulama, niku kadang menyalahkan ijma para ulama dulu. Menurut saya di Al-Quran mana terjemahnya ini? Yang menerjemahkan bahasa seperti nur ini bisa kalau ditafsir itu bukan hanya cahaya, tapi bisa termasuk hidayah. Bisa jadi satu kalimat bisa mencabangkan banyak arti tergantung bahasa Arabnya, siyakul kalamnya, runtutan bahasanya. Jadi teks literaturnya dan dilihat dari kejadiannya, maka diperlukan yang namanya tafsir. Ada asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, seperti itu sampean. Kalau mereka sudah bisa tafsirnya dan yang lainnya, hukum yang lainnya, boleh dia bisa termasuk imam mujtahid, bisa disepakati. Kesepakatan para ulama yang tidak ada dalil di hadis dan Al-Quran. Contohnya termasuk ulama itu asar sahabat. Makanya pas waktu Jumatan ada 2 azan yang di Al-Quran, di hadisnya tidak ada. Karena ada 2 niki kalau tidak salah itu Sayyidina Umar. Bahkan sholat yang biasanya selalu dilakukan dalam 1 bulan penuh, saya arahkan langsung poinnya. Yang biasa dilakukan 1 bulan penuh itu sholat. Kita bisa menentukan toh. Ada yang ingin cepat, jumlahnya 8, ada yang lama 20. Itu pun bisa jadi masalah. Ya padahal cuma far'un cuma cabangan masalah saja. Kalau dilihat secara hukumnya itu nanti ditemukan ini masuk ijma'nya. Makanya ahli sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Rasul wal jamaah niku ada khulafaur rasyidin. Katanya mengikuti termasuk ijma'nya di situ. Bahkan Al-Quran yang kita pelajari niki bukan Al-Quran yang asli seperti yang disampaikan Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu tidak ada Al-Quran, tidak ada Al-Quran yang dibukukan. Setelah Rasulullah wafat dan dilihat para kufat tahfidz Al-Quran niku banyak yang berguguran syahid memegang agamanya, tidak berperang, akhirnya dikhawatirkan di zaman siapakah rencana Al-Quran itu dibukukan? Jawabannya Sayyidina Utsman, karena bayangkan buka Al-Quran Utsmani. Padahal rencana itu sudah digagas sejak Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena pergantian dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar ini banyak yang akhirnya imannya protol, bahkan timbul yang namanya nabi palsu, yang namanya tidak apa toh. Dia pun murid-muridnya Sundokong itu kan muridnya yang mengambil kitab suci ke barat, biksu koncani Sundokong itu. Apa ke haji cepat kai terus niku juga
tinggi umur mboten napa-napa. Ngapane Carlos Upin enggak apa-apa. Tapi sing kadang-kadang iki kurangnya makanya ini loh, yang saya lihat kalau dulu pelajarannya biasanya kan bukunya tebel-tebel, keterangannya sejarah itu sempurna. Kalau yang sekarang biasanya menggunakan buku LKS, pertanyaannya tidak ada di bukunya, silahkan dicarikan. Akhirnya waktunya tidak ada, mencari guru les karena yang dilesi banyak, akhirnya pertanyaannya dibaca, dijawabkan. Kan ngoten toh. Akhirnya pas waktu nilai lesnya bagus, pas waktu diujikan dia tetap tidak bisa. Sebab napa? Sing pinter guru les. Sisi kan guru les. Pernah sampean privat face to face, coba sampean cari Mas ini dibaca. Nanti kalau bisa baru saya kasih nilai, tidak bisa diulang lagi pelajarannya. Ini banyak buku A, B, C, ada yang air langga, ada yang dibaca dulu baru dijawab. Ngoten apa mboten? Mboten. Niku yang apa namanya privatnya seperti itu, mencari itu jarang banget. Yang tadi karena waktunya sudah mepet, pelajarannya seperti ini, cepet-cepetan kita yang belajar, kita yang nyampaikan, sampai yang mendengarkan, tapi belum sampai. Coba sampean gantian yang maju menerangkan sama seperti yang saya sampaikan, itu jarang toh. Dan ini makanya kita banyak dulu pengen pulang, makanya enggak pasif tapi aktif. Yang terakhir, Yes. Menemukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah ada hubungannya dengan kesamaan. Menyamakan sesuatu yang tidak digunakan hukumnya dengan sesuatu yang sudah digunakan hukumnya. Contohnya Narkotika dengan koma. Narkotika dengan komer. Itu yang diambil hukum komernya dulu, baru merambah ke narkotika. Nilai sebabnya bisa dijelaskan karena sama-sama melakukan menghilangkan akal. Ada juga yang mudah dicontohkan untuk anak kecil. Contohnya ada hukum boleh menyembelih hewan korban sapi. Terus kiasnya apa? Kerbau. Di Jawa Tengah dan Kudus niku mayoritas pas waktu menyembelih hewan korban itu tidak menyembelih sapi, tapi menyembelih korban kerbau. Makanya yang tadi soalnya itu sampai kayak gitu. Ada yang ditanyakan terkait bab fikihnya? Dari sekian banyak ulasan tadi, betul-betul menang-menangan naik tak? Ini sampai tak betok nih hadis ini. Jadi jangan bayangkan pelajarannya cuma pelajaran Anahiyah. Kita juga menyampaikan terkait hukum-hukum Islamnya yang mungkin pelajarannya dulu pernah kalian pernah diajarkan, keranten tertumpuk pelajaran-pelajaran yang baru, akhirnya ini flashback kembali. Oh ya baru lagi Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi dasar-dasar agama kita. Ini ada satu hadis untuk lebih meyakinkan. Kita kan mengimani Rasulullah, mengimani Kanjeng Nabi. Bahkan apalagi orang Islam yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya syafaat, akan adanya pertolongan di akhir. Bahkan bukan hanya di akhir, kita selalu contohnya mengadakan maulid dan yang lainnya itu biar bertabaruk uripe awake dhewe selama hidup di dunia ini bermanfaat, nyadong barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Niki enten hadis saya bacakan. Ati babal jannati yaumal qiyamah. Ada seseorang. Niki istilahnya seseorang. Ati, saya datang ke pintu surga yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fastaftihu, kemudian aku ingin membuka pintu tersebut. Fayaqulu khazin,
kemudian yang menjaga, jadi menjaga itu malaikat yang menjaga pintunya, dia tidak mengerti alam dunia, dia tidak mengerti apapun kecuali dia yang ditugasi. Malaikat itu enten gaune 90% ciptaan Allah itu semuanya malaikat. Enten sing malaikat bagiannya sujud tok saklawase sujud, jadi tidak tahu tangi dia kesel. Jadi para malaikat itu enggak dikasih nafsu, makanya tidak enek jenenge luwe, tidak enek jenenge pengen, eneke namung manut alih perintah. Fayaqulu al-khazin, kemudian yang menjaga itu berkata, cucu enek, padahal dia menjaga pintunya, terus langsung mendadak ada orang yang mau membuka pintunya kan, mereka berkata, man anta, loh jenengan sinten kok syukur arep membuka ae. Faqulu Muhammadun, saya menjawab, Nabi Muhammad menjawab, aku Muhammad. Jawabannya fayaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka. Oh lek ngoten jenengan bika umirtu, dengan sebab jenengan lho kula diperintah teng mriki nunggu alam akhirat, nunggu surga saklawase, nunggu jenengan Allah aftaha li ahadin qablaka. Benamri ora enek wong siji babar blas sing wani mlebu kecuali sakderenge jenengan. Paham nggih bahasa kula niki, bahasa Jawa. Kula kadang untuk mengartikan bahasa Indonesia niku juga kesulitan. Mesti sampai kaya ngoten niku. Nah, sing kula sampaikan ndek wingi kita niku umat yang paling akhir, jangan bayangkan umat yang paling akhir terus postur tubuhnya besok semuanya umat itu jadikan satu. Sesuai panjangnya kembali seperti Nabi Adam, dan umurnya itu juga di kisaran 23-25. Jadi jangan khawatir, semuanya muda lagi. Karena muda lagi, panjangnya sama semua, bentuknya sama semua. Akhirnya yang saya kemarin saya sampaikan, bakal umat itu bingung. Nah, para nabi nggih padha bingung. Nek orang-orang masar ora kenal siji lan sijine, ora ngurusi bapak ibuke, eneke mek ngurusi awake dhewe. Akhirnya melayu nanti dikruyuk-kruyuk sapa kene Nabi Adam dijaluk melayu mriko tanglet hanya Nabi nyuwun syafaate njaluk sepura-sepurane aku boro-boro nglakoni kesalahan aku isin dungane syafaat wis tak jaluk dhisik ben amre oleh pangapura Gusti Allah. Setiap nabi diparani sampai beribu-ribu ratusan tahun di hari akhir yang terakhir itu kembali syafaatnya ke Rasulullah. Karena Rasulullah pernah memang setiap nabi itu dikasih satu permintaan akan saya kabulkan. Semuanya dimintakan, tidak dikabulkan. Tapi Rasulullah setiap dikasih kesempatan, sampean pengen apa? Mboten. Sok dijaluk. Pokok napa sing kula jaluk jenengan paringi. Nggih, di hari kiamat itu syafaatnya Rasulullah niku yang syafaatul banyak yang disampaikan untuk para umat. Makanya Rasulullah sampai badhe sedo niku sing disebutkan bukan bojoku, anakku, tapi yang disebutkan umati kan sampai. Sebegitunya sayangi Kanjeng Nabi yang awake dhewe. Bahkan dijaluk nih pas waktu sakaratul maut niku koyo ngene ya, malaikat lorone akhirnya dijaluk nih 70 kali rasanya sakit niki kan ngilang nih. Mengundakne ndak dijaluk nih. Napa keringanan pecate nyawa kathah umat-umate Kanjeng Nabi niku sing ndak nggawa iman sampai kaya ngoten. Nggih.